Pemilu 2024, KPU tetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres bertarung dalam Pilpres. Probolinggo CB News Indonesia, Komisioner KPU Idam Holik menyatakan, bahwa ketiga pasangan Capres-Cawapres yang telah mendaftar ke KPU sudah memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan Capres-Cawapres untuk pemilu serentak 2024. Sebelumnya, 3 pasangan bakal Capres dan Cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelum ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua Capres dan Cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres 2024. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti pernyataan KPU dalam konferensi pers. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Mas Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Mas Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia beserta Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berada dalam ruang konferensi pers pada sore hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh pemilih Indonesia. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai urutan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebagaimana telah kita saksikan bersama di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon. Yang pertama, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 9:36 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI atau 29,04%. Selanjutnya yang kedua, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Ya, yang ketiga, Bapak Haji Prabowo Subianto Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat diusulkan oleh gabungan partai politik sebagai berikut. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Demokrat. 4. Partai Amanat Nasional. 5. Partai Solidaritas Indonesia. 6. Partai Bulan Bintang. 7. Partai Garda Republik Indonesia dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67%. Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka ya, yang diusulkan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia. Yang berikutnya soal sekiranya ada indikasi dugaan pelanggaran, posisi KPU itu selalu terlapor di Bawaslu, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PT UN, di Mahkamah Adat. Tentu akan kami pelajari detail-detailnya dan kami akan menyiapkan jawaban-jawaban, argumentasi dan juga mengikuti persidangan-persidangan yang akan digelar oleh lembaga-lembaga. Pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu tentu nanti pembicaraan baru akan kita lakukan setelah hari ini, setelah ada nomor urut juga, berapa lama dan kemudian bagaimana metode penyiaran dan peliputannya, termasuk topik-topik apa saja yang menjadi bahan dalam perdebatan kami mimpin debat tentu akan kami bicarakan di internal KPU terlebih dahulu dan kemudian nanti dengan tim masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden. Dan menjadi kebijakan dari wakil yang menangani kesehatan. Jadi ada di dalam satu unit pengamanan itu masing-masing bidangnya yang sebagaimana saya sebutkan tersebut. Oh, yang terakhir tadi jadi yang dapat mencalonkan atau mengusulkan pasangan calon presiden wakil presiden adalah partai politik terakhir, yaitu pemilu 2019 yang memenuhi persyaratan pencalonan dan tentu saja menjadi peserta pemilu 2024. Nah, oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Mas Vito, kalau ada partai politik yang tidak bisa secara sendirian menggunakan kesempatannya, ya tentu saja sebagaimana konstruksi di Undang-Undang Pemilu tidak akan terkena sanksi sebagaimana ditentukan di Undang-Undang Pemilu. Demikian juga untuk partai peserta pemilu 2024 menurut Undang-Undang Pemilu juga belum memungkinkan untuk menjadi bagian dari gabungan partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan. Sekali lagi di Undang-Undang Pemilu digunakan istilah itu dari FIFA tanggal 14 November 2023 rencananya dimulai 18.30. Jadi dimulai masing-masing pasangan calon dan kemudian jadi kami memberikan undangan bagi masing-masing pasangan calon yang jumlahnya yang nanti akan kami layani di Sekali lagi karena penetapan pasangan calon baru hari ini tentu saja setelah hari ini nanti akan disampaikan tim pemenangan atau tim kampanye dari masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi kalau menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU tentang kampanye sebelum dimulainya kampanye. Kalau mulai kampanye itu tanggal 28 November 2023
3, maka 3 hari sebelum itu batas maksimal untuk 24 November adalah batas maksimal untuk menyerahkan nama-nama masing-masing pasangan calon, menyerahkan nama pasangan calon. Saya kira demikian ya. Terima kasih.